Coba kita mau belajar dulu dari sebuah kitab firman Tuhan saya pilih bagi kita dari kitab Pengkhotbah pasal 11 yang ada bahwa kita saudara boleh baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Cuman 2 ayat. Ya, firman Tuhan ini mungkin pernah saudara juga baca, mungkin juga pernah saudara mendengar dari seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, malam hari ini coba, ini bukan suatu negatif ya. Kalau kita baca firman Tuhan jangan sampai, ini negatif. Tidak. Coba kita baca apa yang terkandung di dalam firman Tuhan itu. Coba kita baca nasihat. Saya baca nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ya, saya juga dari pemuda. Saya sampai hari ini juga masih muda. Pak saya dia kita ya semua yang hadir malam hari ini kita dari proses dari orok, terus dari balita, terus dari kanak-kanak, terus dari anak-anak, terus dari remaja, pemuda, bahkan sampai kita menikah. Ada pemuda remaja masih dalam perjalanan yang sangat begitu rumit. Ada yang terantuk, ada yang tidak terantuk, ada yang melangkah lebih cepat, ada yang masih berjalan-jalan. Nah, ada 3 hal yang sangat menarik dalam pembacaan firman Tuhan ini. Pemuda di dalam firman Tuhan ini, pertama adalah begini, ajakan pengkhotbah untuk pemuda-pemudi. Mengajak seorang pengkhotbah itu namanya Salomo. Salomo itu dia menulis surat pengkhotbah, Kidung Agung dan Amsal. Nah, waktu dia masih muda, seperti saudara-saudara, dia tulis Kidung Agung. Saudara kalau baca Kidung Agung itu bahasa cinta melulu. Nah, itu pada saat dia masih muda, masih darah orang muda, dia sudah menuliskan kitab itu. Sehingga bahasanya itu bahasa cinta melulu. Nah, pada masa belum terlalu tua, dia tulis pengkhotbah. Belum begitu terlalu tua, dia tulis pengkhotbah. Dan pengkhotbah, saudara kalau baca di situ, dia merasa bahwa apa yang dia nikmati selama itu sia-sia adanya. Apa yang dia punya juga sia-sia adanya. Begitu dia sudah rambut putih, dia tulis kitab Amsal. Kitab Amsal saudara baca, nasihat. Nah, pada waktu dia muda tulis Kidung Agung. Pada masa belum terlalu tua dia tulis Kidung Pengkhotbah. Begitu sudah tua, dia ingat bahwa segala sesuatu yang dia pernah lakukan masa muda dan setengah tua rupanya sangat-sangat menyakitkan, sehingga dia menasihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti yang saudara baca dalam kitab Amsal. Nah, malam hari ini Salomo mengatakan kepada pemuda-pemudi bahwa bersukarialah dalam kemudaanmu dan biarlah hatimu bersuka. Jadi bersukarialah. Tidak ada seorang pemuda, saya juga dari pemuda, bersukacita terus. Melihat ini senang sekali, melihat itu senang sekali. Pokoknya happy terus. Itulah yang disebut dengan seorang pemuda dan seorang pemudi. Bersukarialah dalam kemudaan. Kalau seorang pemuda, muda tapi tidak bersukacita, tidak bersukaria, bukan pemuda, itu orang tua. Iya kan? Seorang pemuda mau perempuan laki-laki harus bersukaria. Bersukaria dalam kemudaanmu. Oh, saya masih muda, saya mau bersukaria. Contohnya, punya teman. Saya tidak mengajak saudara untuk hal negatif loh. Ini saya bicara tentang firman Tuhan. Punya teman, laki-laki punya teman, mungkin perempuan, atau perempuan punya teman laki-laki, atau sebaliknya perempuan punya teman perempuan, laki-laki punya teman adalah laki-laki. Nah itu
Bersukaria. Dia tidak kenal, pemuda itu tidak kenal yang namanya susah, tidak kenal yang namanya aduh saya capek. Tapi pemuda itu bersukacita terus, bersukaria terus dalam kemudahan. Karena dia merasa dia masih muda, apa saja yang dia lakukan, dia sanggup melakukannya. Nah, di dalam firman Tuhan itu kan, biarlah hatimu bersuka dalam masa mudamu. Jadi bersukaria, hati kita biar bersuka dalam masa muda kita. Nah, saudara, di sini saya melihat ada dua. Kalau bersuka, satu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini pemuda yang kadang salah karena merasa pemuda, merasa masih muda, masih gadis, masih laki-laki yang masih muda, bukan bersukacita dalam Tuhan, tetapi bersukacita di luar Tuhan. Nah, ini yang sangat-sangat pengkhotbah mengatakan, bersukacitalah, bersukarialah dalam masa kemudaanmu. Tapi ingat, yang terkandung dalam firman Tuhan ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Dalam Filipi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita di dalam Tuhan itu beda dengan kalau bersukacita dalam Tuhan. Bahagia. Saudara tahu saya bahagia? Oh tidak, saya yang tahu saya yang bahagia. Karena saya bahagia dalam Tuhan. Kalau saya punya segala sesuatu, saudara tahu, oh ini dia punya ini. Pak saya ini punya ini. Tapi kalau bersukacita, berbahagia, tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Saya tidak tahu Richard punya kebahagiaan seperti apa. Dia lihat sendiri, dia dari Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Di mana? Di dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita, hendaklah bersukacita. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah, bersukacita, bukan harus tidak bersukacita. Pemuda loh. Nah, yang kedua, bersukacita menurut dunia akan binasa. Turut dunia itu akan binasa. Jadi saudara lihat pemuda-pemudi yang hari ini tamat SMA besok diceloboskan ke dalam penjara karena bersukacita mempergunakan kemudaannya melampaui batas. Tidak tahu muda saya ini ada di Tuhan atau ada di luar Tuhan. Pokoknya narkoba saya ambil. Pokoknya buat hal-hal yang negatif saya ambil. Hanya besok ditangkap masuk ke penjara. Dan kita anak Tuhan, pemuda remaja, mari kita bersukacita dalam Tuhan. Supaya kita jangan ditangkap oleh dunia, supaya jangan kita binasa, tapi kita hidup. Kalau bersukacita dalam Tuhan, hidup bahagia. Hidup bahagia. Saudara punya teman, itu saudara membuktikan diri bahwa saudara masih muda. Tapi bukan negatif. Saudara punya teman cewek, punya teman laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu punya. Ada nilai sosial dalam kehidupan pemuda dan pemudi. Nah, pengkhotbah mengatakan bersukacita dalam Tuhan, bukan bersukacita di luar Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, turutilah keinginan hatimu. Pengkhotbah mengatakan turutilah keinginan hatimu. Kalau hari ini saudara mau ke luar negeri, ya kan? Atau saudara punya program untuk mencapai yang nanti saudara inginkan, itu saudara. Nanti saudara, saya nanti kalau besok sudah punya suami, punya istri, harus saya seperti itu. Itu keinginan hati. Seorang pemuda harus bersukacita dalam Tuhan. Seorang pemuda harus turutilah keinginan hatimu, tapi bukan di luar Tuhan. Turutilah keinginan hatimu di dalam Tuhan. Karena apa saudara sekalian? Amsal 4 ayat 3 mengatakan, waspadalah karena hatimu akan dari hatimu itu akan terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Saya bisa mengenal wajahnya karena itu. Wajah yang berseri karena dari hati. Mengenal Pak Sendi, istri dan semua yang hadir pada malam hari ini. Saya mengenal saudara-saudara karena terpancar dari hati. Keinginan hati yang baik. Saudara kalau di gereja keinginan hati bukan keinginan hati. Dan bukan berarti kita tunduk kepada hati. Karena dalam Amsal mengatakan orang yang tunduk kepada dengan suara hati adalah orang bebal. Tapi pengkhotbah mengatakan keinginan hati. Keinginan hati tapi keinginan
keinginan hati berbuat baik dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Hari ini orang banyak yang salah, banyak pemuda yang masa depannya sudah dipangkas oleh perbuatan-perbuatan mereka karena keinginan hati yang lebih daripada tuntutan Tuhan. Tuhan punya kita punya hidup ini ada instrumen dan finance. Artinya final. Kita punya hidup ini ada instrumen dan terakhir. Awal dan akhir. Awal itu kita punya saudara, kita punya teman. Saya bersosialisasi dengan orang, itu instrumen kita. Finalnya saudara harus Tuhan, bukan ke dunia. Ya kan? Akhir hidup kita adalah ke Tuhan. Jadi bukan berakhir masuk ke dalam penjara kuasa iblis atau masuk ke dalam penjara dunia. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan turutilah keinginan hatimu. Apa yang keluar dari hati tidak menajiskan orang. Jadi kita boleh menuruti hati, tapi Matius juga mengatakan apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang. Kalau saya berkata salah kepada seseorang, orang akan marah. Ya kalau tegas untuk kebaikan itu tidak salah. Kalau saya marah seseorang karena kebaikan, dia harus menerima. Tapi kalau saya marah orang itu karena kebaikan, dia patut marah dan saya salah. Nah, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, ayat yang ke-18 sampai ke-20, itu tentang bahwa sesuatu yang keluar dari hati seseorang itu yang menajiskan. Bahasa kotor, bahasa yang tidak membangun orang, kata-kata yang menyakitkan orang, membuat orang jadi kesal, membuat orang jadi marah. Tapi ingat, dalam Lukas juga mengatakan bahwa perkataan kita harus membangun, membuat orang lain bisa sehat, sejahtera. Itulah yang disebut dengan keinginan hati. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, turutilah pandangan matamu. Ini pengkhotbah, bukan firman Tuhan dari saya. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Salomo, dan Salomo mengajarkan kepada kita bahwa bersukarialah dalam Tuhan, turutilah keinginan hatimu, dan turutilah pandangan matamu. Pandangan matamu seperti apa? Coba. Pandanglah kepada yang baik. Pandanglah kepada yang baik, bukan pandanglah kepada yang jahat. Ya semua orang pasti melihat yang baik dan yang tidak baik pasti. Setiap orang melangkah terangkat kan pasti. Setiap orang melihat pasti salah, benar tidak? Pasti dia salah melihat dan salah benar. Nah, pengkhotbah mengatakan turutilah pandangan matamu. Namun ingat saudara sekalian, mata adalah pelita tubuh. Kita boleh melihat sesuatu yang mungkin kita ingin melihat seterusnya, tapi ingat mata kita adalah pelita tubuh. Kalau saya tutup mata terus begini, kapan saya melihat Ayu, Tessa? Nah, karena itu saudara sekalian, kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Ini pandangan Pengkhotbah mengatakan turutilah pandangan matamu, tapi Matius mengatakan namun mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Yang berikut, kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi disuruh, tapi ingat, firman Tuhan menyuruh, turutilah pandangan mata, tapi ingat, ada lampu merah. Lampu merah. Ya, turuti, boleh, turutilah keinginan hatimu, bersukarialah dalam masa mudamu, turutilah pandangan matamu, tapi ada pilar-pilar yang Tuhan sudah tentukan. Kalau kita tidak boleh melangkah keluar dari situ. Siapa yang tutup mata terus pulang dari sini sampai rumah? Kalau enggak dinabrak. Ya, enggak ada orang yang tutup mata terus. Tiap hari pasti melihat terus. Saya juga sama. Di rumah melihat, sampai di jalan melihat, sampai di mana pun pasti tetap melihat, kecuali sudah mati. Itu sudah tidak melihat. Nah saudara, kalau terang yang ada pada kita, nah terang artinya mata ini terang, tiba-tiba gelap, maka betapa gelapnya tubuh kita. Coba, kalau kita punya mata, mungkin kita turuti pandangan mata kita, tapi kalau membawa kita kepada sesuatu yang gelap, maka seluruh tubuh kita akan jadi gelap lebih dari kegelapan. Saya tidak tahu kegelapan lebih dari kegelapan itu seperti apa.
lebih gelap mungkin dari yang kita sekarang lihat. Mungkin tidak pernah kita lihat bayangan pohon atau bayangan manusia atau bayangan suatu benda. Tapi itu yang firman Tuhan mengatakan betapa gelapnya, lebih dari kegelapan. Nah, itulah sebabnya ada pilar-pilar yang Tuhan tentukan ini untuk kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh kita, tapi ada batas. Ada batas. Ingat bersukacita dalam masa mau seperti apa terserah, mau seperti apa terserah, tapi di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Lalu, saudara, di dalam firman Tuhan itu juga di dalam ayat 9. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ingat, ini kan ada batasnya kan? Semua yang kita lakukan boleh kita melakukannya, tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan ini Tuhan akan buka berkasnya di depan mata pengadilan. BAP-nya. Iya, Tuhan akan buka BAP-nya. Ini Seren, kamu dulu pernah begini kan? Coba. Kamu kan waktu masih muda begini kan, Seren? Ini BAP-nya loh. Ini berkas-berkas yang sudah Tuhan simpan di meja pengadilan. Tuhan akan membawa semua yang kita lakukan itu masuk ke pengadilan. Berkas-berkas Tuhan yang sudah siapkan ditulis oleh para malaikatnya dibawa masuk ke dalam meja pengadilan, dan itulah yang akan disidang kepada kita dituduh. Itu yang disebut dengan kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, saudara, terakhir dari itu apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda, apa yang harus kita lakukan supaya kita lolos dari pengadilan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang 10. Buanglah kesedihan dari hati. Pernahkah saudara sedih hati? Karena mungkin keinginan hatimu tidak tercapai. Ya kan? Atau karena pandanganmu tidak tercapai. Atau karena masa kemudaanmu tidak tercapai. Paulus mengatakan, buanglah kesedihan hati dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Setiap orang pasti menderita karena seorang pemuda. Kalau saya udah begini, kok begini, ya kan? Saya juga pernah pemuda dan saya tahu merasain namanya pemuda seperti apa. Nah, menderita dalam tubuh. Kapan penderitaan ini bisa terlepas? Saya seorang pemuda, kapan saya ini kapan saya punya pacar, kapan saya punya ini dan itu. Pasti. Nah, Bapak mengatakan jangan sedih, tapi buanglah penderitaan dari tubuhmu itu. Buanglah penderitaan dari tubuhmu itu. Karena apa? Kemudahan dan fajar hidup adalah sia-sia. Nah, Bapak mengatakan semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Cuma satu yang tidak sia-sia, takut akan Tuhan. Di dalam pasal ini juga, di dalam pasal 12 ayat yang ke-13, 13 mengatakan, akhir dari kata segala yang didengar dalam takutlah akan Allah dan peganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akan Tuhan itu yang tidak sia-sia. Semua yang pemuda remaja, saya, saudara, semua kita yang hadir pada malam hari ini, yang kita setiap saat lakukan itu baik atau jahat, saudara, Bapak mengatakan itu semuanya sia-sia. Tapi satu yang tidak sia-sia, takut akan Tuhan. Itu yang tidak sia-sia. Karena itu pulanglah dan bersukarialah sesuai dengan masa muda. Tapi ingat, di dalam koridor Tuhan, dalam kebenaran. Turutilah dengan hatimu di dalam Tuhan. Turutilah pandangan matamu, tapi ingat, di dalam Tuhan. Karena mata adalah perintah bagi tubuh kita. Jalani apa yang Tuhan katakan pada malam hari ini. Tapi ingat, bukan negatif. Melakukan apa saja yang Tuhan inginkan dan saudara inginkan, tapi dalam koridor Tuhan. Pemuda remaja punya keinginan, punya sukacita, punya pandangan yang luas, baik negatif maupun positif, jalankan. Tapi Tuhan mengatakan ada pilar-pilar yang Tuhan tetapkan untuk tidak bisa melangkah daripada pilar-pilar tersebut.
Haleluya.